PT KAI Persero menyampaikan permohonan maaf dan duka cita mendalam atas kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan komuter lain di stasiun Bekasi Timur, Senin 27 April malam. Vice President Corporate Communication KAI Ane Purba mengatakan saat ini pihaknya fokus pada penanganan korban kecelakaan. Terdapat sejumlah rumah sakit yang menjadi rujukan dalam penanganan korban kecelakaan kereta api. Pihak KAI juga telah membuka posko di stasiun Bekasi Timur bagi keluarga korban yang ingin mendapatkan informasi. Jadi saya simpulkan lagi ya teman-teman bahwa atas kejadian ini KAI mengucapkan permohonan maaf dan duka cita mendalam. 38 orang penumpang KRL ini sudah kami evakuasi dan diteruskan ke rumah sakit terdekat, ada di Primaya, RSUD, dan juga 2 rumah sakit lainnya yang di sekitar stasiun Bekasi. Keluarga bisa menghubungi kami di kontak center 121 dan juga di pos yang kami buka bersama dengan kepolisian di stasiun Bekasi Timur. Setidaknya 13 perjalanan kereta api jarak jauh dari stasiun Gambir dan Pasar Senen hari ini dibatalkan sebagai imbas tabrakan serta upaya penanganan pasca kecelakaan kereta api. Upaya menjadikan kawasan Kars Sangkulirang Mangkalihat di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur sebagai geopark nasional menjadi langkah perlindungan terhadap warisan geologi dan keanekaragaman hayati. Pemerintah Provinsi Kaltim menggali potensi wisata di kawasan seluas 22.000 km persegi ini sebagai salah satu konsep pengelolaan geopark yang berkelanjutan. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur menilai, selain situs arkeologi dan prasejarah, daya tarik wisata juga dikembangkan dengan kegiatan luar ruang seperti berkemah, panjat tebing, dan pendakian. Karena akses lokasi yang terbatas, sebagian besar kunjungan ke Kars Mangkalihat masih didominasi kegiatan penelitian dan ekspedisi wisatawan dengan minat khusus. Kita siap dan teman-teman utamanya dari Dinas Pariwisata Berau Brokutim mereka juga support sistem terhadap kegiatan ini berupa publikasi paket-paket yang berkaitan di area-area tersebut. Sebenarnya banyak sih potensi-potensi yang ada di situ. Ada beberapa desa-desa wisata juga yang memungkinkan untuk kita lakukan ya. Kita lakukan paket. Ini bisa kolaborasi juga dengan teman-teman dari travel ya. Kars Sangkulirang Mangkalihat merupakan ekosistem pegunungan Kars yang dikenal karena situs prasejarah lukisan cadas dengan ratusan gua di bentang alamnya. Dalam pengusulan Geopark Nasional ditetapkan 26 geosite utama, mencakup sejumlah gua dan sungai bawah tanah di kawasan tersebut. Mandalika Grand Prix Association MGPA siap mengakomodasi perhelatan balap dan kompetisi ketahanan mobil tingkat dunia GT World Challenge Asia di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 1 hingga 3 Mei mendatang. Seri Indonesia tahun 2026 ini bakal menjadi putaran kedua setelah sirkuit Sepang Malaysia dan akan dikemas penuh kemeriahan untuk sekaligus mempromosikan budaya serta 10 destinasi prioritas nasional. Direktur Utama MGPA Priyandi Satria mengatakan, gelaran GT World Challenge Asia kali ini lebih dari sekedar kompetisi otomotif dunia. Melalui ajang ini, MGPA akan memperlihatkan pesona Indonesia sebagai tuan rumah kepada pembalap dan kru pendukungnya. Adanya GT World Challenge ini bukan hanya sekedar balap bagi kami, tapi juga memperkenalkan Indonesia melalui 50 peserta asing. 50 peserta asing hanya 50, cuman ada krunya satu tim, satu pembalap bawa 4, berarti ada 50 kali 4 di bawah nama media teman-temannya, kemudian ada live streaming di luar negeri segala. Jadi kita ingin memperkenalkan apa yang Mandalika, Lombok, NTB, Indonesia melalui kehadiran balap GT World Challenge. Priyandi menambahkan pihaknya turut menyertakan kejuaraan nasional balap mobil bertajuk Mandalika Festival of Speed dan Kartini Race dalam agenda balap internasional kali ini.